Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Risma D. Arisona pada mata kuliah IPS di MI atau SD. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-7. Pada materi hari ini kita akan membuat bahan ajar modul. Nah, bagaimana kita bisa membuat bahan ajar modul yang bagus dan baik sehingga modul tersebut dapat digunakan oleh anak didik kita, khususnya siswa MI atau SD, sehingga dia lebih menarik dalam pembelajaran. Mari kita perhatikan apa sih itu bahan ajar modul. Modul itu adalah seperangkat bahan ajar yang disajikan secara sistematis sehingga penggunanya dapat belajar dengan atau tanpa seorang fasilitator atau guru. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika kita membuat bahan ajar, terutama modul, itu artinya tanpa didampingi oleh guru atau fasilitator, siswa dapat mengerjakan soal-soal latihan, memahami materi yang ada di modul tersebut. Dengan kata lain, siswa bisa belajar secara mandiri. Nah, tujuan bahan ajar modul, kenapa sih harus kita buat bahan ajar itu disusun dengan tujuan yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. Sehingga siswa itu dapat belajar tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan sosial mereka, termasuk di rumah. Yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar. Contohnya di samping buku teks yang sudah disediakan, modul di sini tujuannya untuk memudahkan siswa itu belajar. Yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga siswa itu dapat membelajarkan itu dengan mempelajari materi tersebut dengan sangat baik. Struktur modul, struktur modul dapat bervariasi. Nah, di sini saya hanya memberikan yang biasa digunakan atau secara standarnya seperti ini. Yang pertama itu harus ada judul atau cover. Jadi memuat judul apa itu modul. 2, petunjuk belajar. Jadi harus ada petunjuk belajar. Tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk guru. Kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Ini sangat penting sekali. Tujuan atau indikator ini apa yang akan dicapai dalam modul tersebut. Sehingga materi yang disajikan nanti tidak melenceng dari indikator yang akan dicapai. Kelima, ada informasi pendukung. Ada latihan-latihan soalnya. Dan yang terakhir harus memuat evaluasi atau penilaian. Tugas kelompok kalian yaitu modul dibuat sesuai dengan RPP. Silahkan kalian membuat modul dibuat dengan RPP yang telah kalian buat sesuai kelompok masing-masing. Modul harus memenuhi struktur modul yang baik dan benar yang sudah saya jabarkan di atas. Kemudian didesain semenarik mungkin. Ketiga, modul tidak perlu dicetak, cukup di PDF-kan dan di-upload di web kelas sehingga mudah untuk setiap anak mudah untuk mempelajarinya. Terima kasih, itu pemaparan dari saya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya atau melalui pesan singkat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.